Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amalan wa tuqan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin jamaah kajian online Ngasuh rahimakumullah. Pada kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul harmoni keluarga di bulan Ramadan. Bagaimana bulan Ramadan ini menjadi satu pelejit utama untuk memaksimalkan keluarga supaya bisa bekerjasama dalam melaksanakan ibadah. Kita tentu sudah paham bahwasannya bulan Ramadan itu ialah bulan di mana kita sangat dihasung untuk mengakselerasikan amalan kita, untuk memperbanyak, untuk memperluas jangkauan amalan kebaikan kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ajwada minar rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan itu lebih ajwad, lebih gampang melakukan suatu kebaikan minar rihil mursalah daripada angin yang bertiup. Jadi kalau angin yang bertiup itu gampang ke sana kemari, ke atas ke bawah, itu lebih gampang Rasulullah SAW melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Nah, maka memang pantas kita untuk memaksimalkan kebaikan di bulan Ramadan. Salah satu yang bisa kita laksanakan ialah bagaimana kita mengajak keluarga kita untuk bersama-sama melaksanakan kebaikan itu. Nah, di sini Rasulullah SAW itu pernah mencontohkan, terlebih di 10 hari akhir di bulan Ramadan, sahabat itu pernah bercerita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila sudah masuk di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, aiqadha ahlahu wa syadda mi'zarahu. Rasulullah itu ketika di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu aiqadha ahlahu, beliau itu membangunkan keluarganya. Membangunkan untuk apa? Membangunkan untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih atau sholat tahajud. Jadi keluarga dibangunkan, ayo sholat tahajud nih, sholat tahajud gitu. Dan beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, ini sebuah kinayah bahwasanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu beliau benar-benar bekerja keras untuk melaksanakan amal-amalan yang baik gitu. Nah, poin kita pada kajian ini ialah bagaimana Rasulullah SAW itu ketika mau mengamalkan suatu hal itu mengajak keluarganya, aiqadha ahlahu tadi. Beliau membangunkan keluarganya. Nah, kita pun juga demikian, hadirin rahimakumullah. Ketika kita di bulan Ramadan, mari kita harmonikan, mari kita kolaborasikan kemampuan seluruh keluarga kita untuk bersama-sama melakukan amal kebaikan. Contohnya yang bisa kita lakukan, misalkan boleh juga sesekali kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah khusus untuk keluarga yang ada di rumah. Boleh saja, sah-sah saja, sesuai syariat sah itu. Meskipun memang lebih baik di masjid ya, tapi kalau memang sesekali di rumah boleh-boleh saja, tidak masalah. Itu mungkin yang bisa kita lakukan satu. Dan yang kedua, alhamdulillah, ketika itu misalkan seorang ibu menyiapkan buka puasa untuk keluarganya. Bagi panjenengan para ibu-ibu, niatkan ketika menyiapkan sahur itu menyiapkan buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa. Ingat bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, man aftara shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, falahu mithla ajris shaim, maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jadi misalkan nih, ibu-ibu menyiapkan buka puasa untuk keluarganya. Nah, maka niatkan itu untuk kebaikan. Menyiapkan untuk anak, untuk istri, kebaikan gitu. Insya Allah si ibu ini ketika menyiapkan buka untuk keluarganya, dia akan mendapatkan pahala sebesar sejumlah anggota keluarga itu. Misalkan keluarga kecil, misalkan di situ ada suami, ada istri, ada satu anak. Maka ketika si ibu itu menyiapkan buka puasa untuk keluarganya, pahala si ibu itu 3 kali lipat, Masya Allah. Pahala puasanya dia sendiri, pahala puasanya suaminya,
pahala puasa anaknya itu yang sedang berpuasa. Namun gitu ya, tidak mengurangi pahala dari suaminya. Suami tetap dapat pahala puasa tetap gitu, anaknya tetap dapat pahala puasa tetap, tapi si ibu tadi akan mendapatkan pahala double karena sudah menyiapkan buka puasa untuk keluarganya. Nah itu hal-hal seperti ini mari kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya setiap apa yang kita lakukan dalam keluarga, terutama di bulan Ramadan itu insya Allah ada impact baiknya, ada satu hal yang diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail. Rahimallahu, Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada seseorang qama minal lail, yang berdiri pada waktu malam, kemudian fasalla, kemudian dia salat, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya. Laki-laki bangun, sholat, membangunkan istrinya. Fa'in abad nadoja fi wajhihal ma. Kalau istrinya tidak mau, nah itu boleh untuk diperciki air gitu. Nah, perciki ini dalam rangka kasih sayang, itu bukan benci, tidak, tapi dalam rangka kasih sayang. Itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, rahimallahu mra'atan, Allah akan memberikan rahmat, belas kasih kepada seorang perempuan qamat minal laili, yang bangun pada waktu malam. Kemudian apa? Wa aiqadat zaujaha fa shalat wa aiqadat zaujaha, salat kemudian membangunkan suaminya itu. Fa in aba, kalau suaminya itu tidak mau, nadojat fi wajhihil ma, itu memerciki di wajahnya air. Nah, hadihahimakumullah, itu hadis ini sangat luar biasa. Bagi kalau ada suami membangunkan istri itu akan mendapatkan rahmat, begitu juga sebaliknya. Kalau ada istri membangunkan suami itu juga ada rahmatnya. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan potensi keluarga untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan. Mari kita harmonikan potensi keluarga kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.